Dan saat ini sudah ada korespondensi CNN Indonesia Rian Hasri di Pidijaya Aceh. Selamat pagi Rian, bagaimana kondisi terkini di Pidijaya? Ya, selamat pagi Punce dan juga Lady. Kondisi di Pidijaya memang berangsur-angsur sudah lebih membaik, dalam artian ialah gempa besar tidak lagi terjadi, walaupun masih ada beberapa kali gempa susulan dengan magnitudo yang lebih kecil terjadi dan juga sempat membuat panik. Ini di tempat saya berada saat ini memang juga salah satu tempat yang dijadikan bagi warga di daerah Pidijaya karena mereka mungkin masih mengalami trauma akibat gempa yang terjadi kemarin pada tanggal 7 Desember. Akhirnya mereka memutuskan untuk tinggal di tempat-tempat lain dan tidak di bawah bangunan rumah yang berbentuk permanen seperti itu. Sehingga seperti ini kalau Anda lihat seperti apa struktur bangunan-bangunan yang ada di sini terbuat dari kayu. Ini menjadi salah satu pilihan bagi warga untuk sejenak mengungsi seperti itu. Maksud saya dalam artian untuk menyelamatkan diri jika gempa kembali terjadi. Karena bahkan beberapa kali saya dari tadi malam berada di sini melihat juga ketika gempa susulan terjadi, kepanikan ternyata masih melanda warga yang ada di Pidijaya yang kemarin merasakan langsung seperti apa gempa magnitudo 6,5 itu yang juga meluluhlantakkan rumah mereka. Beberapa kali mereka sempat berhamburan untuk berlarian dari tempat ini keluar, tapi kemudian kembali tenang lagi karena gempa yang dirasakan memang bermagnitud lebih kecil, Lady dan Punce. Sementara aliran listrik saat ini yang Anda saksikan di sini, kalaupun memang ada penerangan, ini berasal dari genset karena aliran dari listrik PLN belum kembali normal. Pihak PLN sendiri masih terus mengupayakan agar listrik dapat kembali normal. Sejak kemarin telah membenarkan sejumlah trafo yang juga memang kami melihat beberapa kali trafo tersebut rusak akibat gempa dangkal ini menyebabkan tiang-tiang listrik sempat bergeser seperti itu sehingga masih membutuhkan proses perbaikan. Demikian Punce dan Lady. Ya, tadi Anda katakan bahwa gempa susulan masih terus terjadi, apakah masih berlangsung sampai dini hari dan jeda waktunya berapa lama itu Rian? Dan bagaimana dengan perkembangan pemadaman listrik yang tadi Anda katakan, hingga kapan nanti perbaikan akan dilakukan? Ya, mengenai gempa susulan yang terjadi ini memang dalam frekuensi yang lebih sedikit. Dalam artian ada jeda sekitar 1 atau 2 jam seperti itu. Walaupun memang gempa ini bisa dikatakan bermagnitud lebih kecil tapi cukup mampu menimbulkan kepanikan seperti itu. Sampai dini hari tadi juga masih terjadi beberapa kali gempa dengan magnitud kecil ini dan bahkan sejumlah pengungsi yang sudah tertidur seperti itu mereka kembali terbangun untuk mencoba menyelamatkan diri, tetapi ketika dirasakan ternyata getaran gempa tidak berlangsung cukup lama, akhirnya mereka kembali tidur. Mengenai aliran listrik memang sebenarnya direncanakan dalam waktu 2 atau 3 hari ke depan sudah kembali normal, namun pihak PLN juga belum mampu memastikan. Tetapi dengan terbitnya SK tanggap darurat bencana yang telah dikeluarkan oleh Gubernur, saya rasa ini sepertinya akan menjadi sebuah katalisator seperti itu untuk mempercepat proses-proses baik itu normalisasi listrik ataupun juga proses evakuasi yang masih terus berlangsung ini akan dilakukan lebih optimal lagi, Lady dan Punce. Ya Rian, apa saja yang dibutuhkan korban di sana? Tentunya selain aliran listrik, apakah juga para korban gempa di sana juga membutuhkan hal-hal lain di sana? Iya Punce, benar sekali memang kalau kemarin di hari pertama gempa ketika dari siang sampai dengan petang hari, mungkin ketika kami melihat kebutuhan utama yang dibutuhkan oleh para pengungsi itu ialah tentu saja tenaga medis, alat berat dan juga obat-obatan seperti itu. Itu kebutuhan yang paling mendesak pada saat itu. Tapi ketika menjelang malam sampai mungkin juga beberapa hari ke depan, selain memang aliran listrik yang juga mendesak, terlebih untuk operasional rumah sakit, karena juga rumah sakit pasti akan terus harus beroperasi seperti itu. Karena pasien, kami melihat bagaimana banyak pasien fraktur yang datang, itu otomatis mereka membutuhkan operasi dan penanganan khusus di ruang operasi seperti itu. Tapi yang lain, di malam hari kami melihat bagaimana para pengungsi di sini ketika mereka sendiri rumahnya sudah rubuh ataupun mereka pergi langsung meninggalkan rumahnya ketika gempa terjadi tanpa dapat membawa barang apapun kecuali apa yang melekat di tubuh mereka. Hal yang mendesak ialah selimut seperti itu Punce. Ini musim hujan sudah terjadi, termasuk di wilayah Pidijaya juga intensitas hujan cukup tinggi dari kemarin kami melihat dan suhu juga terendah itu berada pada suhu 22 derajat hingga 26 derajat Celcius dan itu tentunya juga bagi sejumlah warga yang
sudah berusia lanjut ataupun juga anak-anak, pasti selimut merupakan hal yang mendesak. Sementara di sisi lain ialah bantuan makanan untuk bayi seperti itu atau anak-anak juga sebenarnya harus diperhatikan, karena dari kemarin kami belum melihat adanya bantuan makanan bagi bayi tersebut sampai baik itu di posko ataupun di rumah sakit. Tetapi untuk persoalan tenaga medis ini sepertinya sudah cukup tertangani, meskipun hari ini tadi kami juga mendapatkan informasi bahwa pihak TNI juga mengirimkan ada rumah sakit kelas 3 yang nanti juga akan dioperasikan mulai hari ini. Sepertinya untuk urusan tenaga medis dan juga obat-obatan di sini, baik itu di Banda Aceh ataupun di rumah-rumah sakit rujukan lainnya di Sigli dan di Biren, semuanya masih tercukupi. Namun memang listrik yang mendesak, dan yang lainnya tentu saja selimut dan juga sejumlah makanan lainnya bagi anak-anak dan juga balita. Demikian. Iya, apakah masih ada laporan hilang begitu dari para korban selamat terkait dengan keluarga mereka yang masih belum ditemukan? Ya, dari laporan terakhir Badan Penanggulangan Bencana Aceh, setidaknya ada 94 korban tewas, dengan rincian itu 90 ada di wilayah Pidi Jaya, sementara 2 ada di wilayah Biren, 1 ada di wilayah Pidi, sementara 1 lagi ini sebenarnya masih simpang siur keberadaannya, masih dinyatakan hilang. Dan ini memang masih terus dievakuasi, karena kalau melihat dari data yang diterbitkan ini, 1 orang yang dinyatakan hilang ini berada di wilayah Pidi, dan kita tentu masih harus menunggu seperti apa nanti proses evakuasi, apakah status 1 orang dinyatakan hilang ini nantinya ditemukan dan seperti apa, apakah memang sudah tewas atau seperti apa, Lady. Tentu saja kita mengharapkan tidak ada penambahan korban yang terjadi, walaupun tidak menutup kemungkinan, karena masih banyak bangunan-bangunan rubuh yang belum selesai dievakuasi akibat keterbatasan alat berat yang baru tiba kemarin sekitar sore hari, dan tadi malam hari memang evakuasi dihentikan sementara untuk dilanjutkan kembali hari ini. Oke, baik, terima kasih Rian Hasri atas laporan Anda langsung dari Kabupaten Pidi Jaya Aceh.